15. Penemuan kebenaran-kebenaran lama. Kematian Chekhov telah membuat luka kesedihan yang besar dalam hati teater kami. Berita sakit dan kematian Morozov merupakan duka yang lain lagi. Kekecewaan dan kegelisahan setelah kegagalan lakon-lakon yang ditulis Metterlich, penutupan studio di Povarskaya, perasaan tidak puas dengan aktingku sendiri dan ketidakpastian masa depan yang ada di depanku membuat aku tidak beristirahat, membunuh kepercayaan yang ada dalam diriku, yang membuat aku bertindak seperti orang tak bernyawa, seperti robot. Masa bertahun-tahunku bergelut dengan dunia pentas, yang dimulai dengan Alexei Circle dan sebagai amatir freelance dan berakhir dengan Society of Art dan Literatur dan beberapa tahun di Moscow Art Theater. Aku memahami dan tahu sedikit dan mungkin secara tidak sengaja menemukan beberapa persoalan. Aku selalu mencari bentuk-bentuk baru dalam akting yang berkenaan dengan emosi, penyutradaraan, dan prinsip-prinsip produksi. Aku akan selalu mencoba sesuatu, lalu meninggalkannya, dan memulai dengan yang lain. Sering melupakan penemuan-penemuan penting dan mengagumi hal-hal yang kebetulan atau hal-hal yang dangkal. Ketika waktuku kuisi dengan kegiatan penulisan, aku telah mengumpulkan sekarung penuh pengalaman artistik dan trik-trik akting dan penyutradaraan. Tapi semua itu sama sekali tidak beraturan, belum atau tidak disusun secara sistematis yang benar, yang membuat hal-hal itu mustahil bagiku untuk mempergunakan kekayaan artistik yang telah kukumpulkan itu. Adalah perlu meletakkan segala sesuatu itu dalam keteraturan, dipilih-pilih, klasifikasi, dan menilai bahan-bahan tersebut. Adalah perlu untuk memoles bahan-bahan mentah tersebut dan mempergunakannya sebagai batu dasar untuk perbaikan dan memajukan kesenian dan menyegarkan yang sudah meluas usang. Tanpa usaha seperti itu, maka tak akan ada kemungkinan untuk maju. Adalah dalam kondisi seperti itu aku pergi ke Finlandia pada musim panas. Aku ingin menghabiskan waktu pagiku di atas batu-batu karang di pagi hari sambil mengingat masa laluku yang bergumul dengan masalah-masalah kesenian. Aku ingin menemukan jalan keluar tentang bagaimana kegairahan menciptakan masa lalu itu lenyap. Kenapa aku harus merasa begitu kosong bila aku tidak berakting, dan sekarang aku merasa tidak bahagia bila aku tidak melakukannya? Orang mengatakan bahwa memang demikianlah yang terjadi dengan para profesional yang bermain setiap hari dan yang biasa mengulangi peran-peran yang sama. Tetapi penjelasan seperti itu sama sekali tidak memuaskan aku. Tampaknya para profesional ini tidaklah mencintai peran mereka, juga kesenian mereka. Das, Yermolova, Salvini telah memerankan peran-peran yang begitu hebat beberapa kali. Banyak kali, malah lebih banyak dari yang pernah kulakukan sendiri. Tetapi hal itu tidaklah menghalangi mereka untuk terus menyempurnakan peran mereka. Lalu kenapa makin banyak kali aku memainkan peranku, ternyata aktingku makin kaku? Menyimak masa laluku itu, aku makin menyadari apa yang disebut the inner content, yang kuletakkan dalam sebuah peran untuk menciptakannya, dan bentuk luar, outer form, dari peran yang akhirnya menjadi acuan itu ternyata melebar seperti luasnya antara langit dan bumi. Dulu, segala sesuatu itu dilahirkan oleh sesuatu kebenaran yang indah, menggembirakan, dan bersifat batiniah. Sekarang semua yang tertinggal dari kebenaran seperti itu adalah kulit kerangnya, abu dan debu yang melekat pada jiwa dan tubuh. Dan karena beberapa alasan sebenarnya secara mutlak tak ada persamaannya dengan apa yang disebut seni murni itu. Sebagai contoh, ada peranku sebagai Dr. Stockman dalam lakon The Enemy of the People. Aku masih ingat waktu aku memainkannya. Mula-mula adalah gampang untuk membayangkan sudut pandang dari seorang dengan tujuan-tujuan yang jujur, yang cuma mencari kemaslahatan bagi jiwa orang lain. Seseorang yang buta terhadap perasaan-perasaan dan nafsu-nafsu jahat dari orang-orang kecil di sekitarnya. Perasaan yang telah kuletakkan ke dalam peran tersebut datang dari kenangan-kenangan yang masih hidup.
Aku telah melihat salah seorang temanku menyiksa seseorang yang jujur, yang nuraninya tentu tak mengizinkan dia untuk melakukan penyiksaan macam apapun yang diminta padanya. Ketika aku berada di atas panggung, kenangan yang hidup itu akan menuntun aku tanpa kecuali mengilhami aku untuk menciptakan berbagai usaha atau percobaan. Tetapi dengan berlalunya waktu, aku telah melupakan kenangan-kenangan itu. Kenangan-kenangan yang merangsang dan menuntut Dr. Stockman dalam kehidupan spiritual dan yang menjadi landasan sebagai leitmotif dari lakon tersebut. Duduk-duduk di atas batu karang di Finlandia dan menganalisa kegiatan-kegiatan artistik masa laluku, aku akhirnya menemukan emosi-emosi yang kurasakan ketika memerankan Stockman, lalu melupakannya. Bagaimana aku bisa kehilangan semua itu? Bagaimana aku bisa maju tanpa mereka? Tapi bagaimana hal itu terjadi ketika aku mengingat hal itu dengan baik, lalu gerakan-gerakan urat di kaki, tangan dan tubuh, ekspresi pada wajah, dan cara orang dengan pandangan-pandangan dekat itu menyipitkan matanya. Selama tur kami ke luar negeri dan sebelumnya di Moskow, secara mekanik aku mengulangi peralatan-peralatan pemeranan tersebut. Tanda-tanda yang bersifat fisik dari emosi yang hampa. Dalam beberapa hal, aku mencoba untuk tampil segelisah mungkin dan bahkan agung. Dan untuk tujuan tersebut, aku membuat gerakan-gerakan yang tersentak-sentak. Dalam hal lainnya, aku mencoba untuk tampak naif. Dan untuk mencapai hal seperti itu, aku mempergunakan teknik aktingku dengan membuat mataku tampak seperti mata anak kecil yang tidak berdosa. Juga dalam hal-hal lainnya, aku melebih-lebihkan gaya berjalan dan melakukan gestur. Hasil-hasil lahiriah dari emosi-emosi yang sudah lama tidak aktif. Aku meniru naifet. Hal-hal yang bersifat naif, tetapi aku tidaklah naif. Aku menggerakkan kakiku dengan cepat, tetapi aku tidak merasakan urgensi apapun untuk melakukan hal itu. Lebih kurang, memang aku bermain dengan penuh keterampilan, mencoba menyingkapkan dan membawa keluar emosi dan melukiskan action, tetapi aku tidak merasakan apapun atau kebutuhan yang sesungguhnya akan sesuatu action tersebut. Dari pertunjukan ke pertunjukan, secara mekanik, aku membangun sesuatu kebiasaan untuk melakukan secara tuntas semua olahraga senam sesuai dengan pertunjukan-pertunjukan teknis dan ingatan-ingatan yang bersifat muskular yang begitu kuat pada para aktor yang telah begitu mantap menjadi kebiasaan dalam dunia teater. Duduk-duduk di atas batu karang di Finlandia, aku meneliti pemeranan-pemeranan yang lain dalam usaha untuk menciptakan kembali bahan-bahan yang selama ini telah diciptakan pada masanya, yaitu kenangan-kenangan atau ingatan-ingatanku yang merangsang diriku dalam usaha-usaha kreatif. Aku memikirkan semua tempat dan waktu dalam lakon-lakon dan pemeranan yang kukuasai dengan susah payah. Aku ingat apa yang pernah dikatakan oleh Chekhov dan Nemirovsky dan Senko kepadaku. Nasihat dari teman-teman sejawatku tentang cerita kreatifku dan berbagai pergelaran yang telah kulalui dalam menciptakan dan menyempurnakan peran-peranku. Aku membaca ulang catatan harianku yang mengingatkan aku pada semua yang telah kualami dalam proses penciptaan. Aku membandingkan hal itu dengan apa yang telah menumpuk dalam otot-otot dan jiwaku, dan aku menjadi kagum. Tuhanku, betapa jiwa dan peran-peranku itu amat ternoda oleh kebiasaan-kebiasaan teatrikal yang jelek dan trik-trik oleh keinginan untuk menyenangkan para penonton, oleh metode-metode pendekatan yang tidak benar terhadap daya cipta dari hari ke hari pada setiap pengulangan pementasan. Bagaimana aku harus menyelamatkan peran-peranku dari degradasi, dari pembekuan spiritual, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak menarik? Memang di sana terdapat kebutuhan untuk melakukan persiapan spiritual sebelum melakukan pekerjaan atau tugas kreatif. Pada setiap waktu hal itu diulang. Ada kebutuhan untuk tidak hanya pada make up yang bersifat fisikal, tetapi juga make up yang bersifat spiritual sebelum setiap pertunjukan berlangsung. Sebelum menciptakan adalah perlu untuk diketahui bagaimana memasuki kuil yang bersuasana spiritual di mana penciptaan hanya bisa dilakukan sendirian. Adalah dengan pemikiran-pemikiran seperti itu
dan kepedulian dalam jiwaku, aku pulang dari liburan musim panasku untuk memulai pekerjaan tahun 1906 sampai 1907 di Moskow dan mulai memperhatikan diriku dan teman-teman lain dalam pekerjaan. Seperti Dr. Stockman, aku membuat sesuatu penemuan besar. Aku menemukan kebenaran lama bahwa mood sang aktor di atas pentas, bila ia berdiri di depan lampu kaki dan di depan penonton sebanyak 1.000 orang, adalah tidak wajar dan tidak lebih banyak menghindari kreasi di depan publik. Tambahan lagi, aku menyadari bahwa di dalam keadaan jiwa dan fisik seperti itu, maka yang ada hanyalah kemungkinan untuk berpose, berpura-pura untuk menghidupkan bagian atau adegan tersebut. Bahkan, adalah mustahil untuk betul-betul menghidupkan bagian atau adegan tersebut untuk menyerahkan pada emosi. Tentu saja aku telah mengetahui hal-hal seperti itu, tetapi cuma dalam pikiranku. Kini aku merasakannya. Dan dalam bahasa kami, mengerti adalah untuk merasakan. Itulah sebabnya aku dapat bilang bahwa aku telah menemukan sesuatu kebenaran yang tidak sebenarnya sudah lama aku ketahui. Betapa tidak wajarnya mood kreatif seorang aktor itu bila berada di atas pentas, mungkin saja bila dilihat dari contoh berikut ini. Bayangkan Anda berada di ketinggian tertentu di lapangan merah di depan orang yang kira-kira berjumlah 100.000 orang. Lalu seorang wanita, seseorang barangkali yang tidak pernah bertemu dengan kau sebelumnya, ditempatkan di sebelahmu dan kepadamu dikatakan bahwa kau harus jatuh cinta padanya di depan semua orang itu dan kau begitu sangat mencintainya sampai kau mati untuknya. Tetapi aku tak dapat melakukannya. Kau begitu merasa malu. Kau dilihat oleh 100.000 orang yang mengharapkan kau bisa membuat mereka menangis. Hati mereka diharapkan diliputi kengerian oleh keagungan cintamu, oleh cintamu yang penuh hasrat itu. Mereka telah membeli tiket untuk melihat hal itu, dan mereka diberi hak untuk menuntut terhadap sesuatu yang telah mereka bayar. Dan adalah wajar saja bila mereka ingin mendengar apa yang kau katakan, dan kau akan dipaksa untuk meneriakkan kata cinta itu. Kata cinta yang penuh kemesraan, kata-kata yang di dalamnya memiliki kehidupan yang real. Kau bisikan pada wanita bila kau sendiri dengan dia. Kau harus dilihat dan didengar oleh mereka semua, dan oleh sebab itu, kau harus membuat gestur-gestur dan gerakan-gerakan yang bisa dilihat oleh mereka yang berada di tempat yang paling jauh. Adakah memungkinkan untuk memikirkan tentang cinta dan merasakannya dalam situasi seperti itu? Tak ada yang dapat kau lakukan selain mencoba, menggunakan setiap usaha dan memaksa diri Anda dari impotensi, ketidakmampuan dan kemustahilan memenuhi tugas tersebut. Tetapi profesi kami telah cukup banyak menghasilkan pola-pola ekspresi hasrat manusia. Gerakan-gerakan sikap tubuh, intonasi, irama-irama, keagungan, atau bagaimana melakukan gaya yang lemah gemulai, kebohongan atau humor murahan dan trik-trik yang menurut orang mengekspresikan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang mulia atau agung. Hasil-hasil tersebut yang berupa perasaan yang hampa atau kosong diasimilasikan dalam rahim seorang ibu dan dikembangkan secara mekanik di bawah sadar yang membantu sang aktor di atas panggung dalam saat-saat ketidakmampuannya tak kala jiwanya kosong. Apa yang harus dilakukan seseorang pada kondisi seperti itu dalam usaha meyakinkan penonton bahwa seseorang itu benar-benar jatuh cinta? Tak ada selain memutar-mutar bola matanya, menekankan tangannya pada jantungnya, dadanya, mengangkat alis matanya, dan melihat seorang martir berteriak, menggerakkan tangannya, yang semuanya itu bertujuan untuk tidak membosankan penonton. Dan Tuhan mengizinkan kau untuk jeda sebentar yang begitu diinginkan pada bagian yang lain. Suatu momen inspirasi yang artistik ketika keheningan atau kesunyian lebih mengesankan daripada kata-kata. Jadi, mood yang wajar dan biasa dari seorang aktor di atas pentas adalah mood suasana hati, di mana sang aktor harus melukiskan apa yang tidak ia rasakan. Ini adalah kondisi di mana secara spiritual sang aktor berpikir tentang kepedulian sehari-hari, keluarga, rotinya yang dimakan setiap hari,
keluhan-keluhan kecil, keberhasilan dan kegagalan, dan secara fisik melukiskan impuls-impuls yang mulia, perasaan-perasaan dan hasrat-hasrat yang heroik, dan kehidupan yang super konsius. Adalah keterpisahan yang bersifat spiritual dan fisikal antara tubuh dan jiwa ini yang membuat aktor mengalami dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Pada teater kami dari pukul 2 siang sampai pukul 4.30 sore pada saat-saat mereka melakukan latihan-latihan, dan dari pukul 8 malam sampai tengah malam saat mereka mengadakan pementasan. Dan itu hampir terjadi pada setiap hari dan tiap malam. Mendapati diri kami dalam posisi seorang manusia yang tak tertahankan seperti itu, yang dipaksa untuk mempertunjukkan dan diwajibkan, bertentangan dengan keinginan dan hasratnya, untuk memberikan kesan pada penonton kami, terpaksa untuk melakukan pemalsuan terhadap metode-metode akting yang dangkal dan asal-asalan saja, dan mencoba untuk terbiasa dengan hal itu. Pertanyaan, kapan aku melakukannya? Telah menghantui aku sejak aku menyadari apa dan bagaimana keterpisahan tersebut di atas. Merasakan dengan jelas luka dan anomali dari suasana hati sang aktor seperti itu, aku secara wajar mulai mencari dan meneliti mood atau suasana hati yang bisa bersifat spiritual dan fisikal yang lain. Sesuatu yang bersifat dermawan dan tidak bersifat dermawan dan tidak bersifat merusak bagi kreativitas. Untuk membedakan hal itu dengan suasana hati mood sang aktor, mari kita sepakati untuk menyebutnya sebagai creative mood. Aku lalu memahami bahwa bagi jenius perpanggungan, creative mood seperti itu hampir tak dapat dikatakan datang dengan sendirinya dalam kesempurnaan dan kekayaan. Bagi orang yang kurang berbakat akan jarang menerimanya. Katakan cuma pada hari Minggu saja. Bagi mereka yang tetap kurang berbakat, bahkan sangat jarang. Katakan pada setiap hari libur ke-12. Bagi mereka yang memiliki bakat sedang-sedang saja, kreativitas akan menguji mereka pada peristiwa-peristiwa tertentu saja. Namun demikian, semua orang pentas, dari para jenius sampai pada orang-orang mempunyai bakat, rata-rata saja tiba pada creative mood tersebut secara intuitif. Tapi mereka tidak bisa mengontrolnya sesuai dengan kemauan mereka. Mereka menerima hal itu sebagai suatu pemberian Tuhan. Dan hal itu tampaknya kita tak dapat mencapainya lewat peralatan-peralatan biasa yang kita miliki sesuai dengan tujuan kita. Namun demikian, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah tak ada peralatan teknis untuk menghasilkan creative mood itu? Tentu saja ini tidak berarti bahwa aku ingin menciptakan inspirasi lewat peralatan yang artifisial. Bukan. Hal itu adalah mustahil. Apa yang ingin ku pelajari adalah bagaimana menciptakan kondisi yang sama, yang favorable untuk penciptaan inspirasi seperti yang kita inginkan. Kondisi di mana inspirasi tersebut seakan-akan datang memasuki jiwa sang aktor itu. Bila seorang aktor mengatakan, hari ini aku berada dalam semangat yang baik, hari ini aku berada dalam puncak usahaku, atau aku berakting dengan penuh kesenangan, atau lagi, aku telah menghidupkan peranku. Itu berarti bahwa ia dengan sengaja berada dalam suatu creative mood, suasana hati yang kreatif. Tetapi persoalannya, bagaimana aktor itu membuat hal itu bukan lagi suatu persoalan kebetulan, tetapi menciptakannya sesuai dengan kemauannya. Jika memang adalah sulit atau mustahil menguasai hal itu dengan segera, maka kita harus membangun hal itu sedikit demi sedikit dari berbagai unsur. Jika memang perlu mengembangkan setiap elemen komponen dalam diri secara terpisah, sistematis lewat serangkaian latihan-latihan tertentu, maka lakukanlah hal seperti itu. Jika kemampuan untuk menerima creative mood dalam ukuran sepenuhnya itu memang diberikan pada seorang jenius, maka mungkin untuk kita orang biasa dapat mencapai sesuatu keadaan yang sama setelah sebagian besar kerja keras. Bukan dalam ukuran yang penuh, tetapi paling sedikit sebagiannya. Tentu saja bagi orang-orang, rata-rata tidak akan menjadi seorang yang jenius, tetapi hal itu akan membantu dia untuk menjadikannya dia seseorang.
Tetapi bagaimana kita menguasai sifat dan unsur-unsur komponen creative mood itu? Solusi persoalan ini menjadi salah satu hasrat Stanislavski yang paling besar. Seperti dikatakan salah seorang temanku, tak ada satupun yang tak akan kulakukan untuk memecahkan misteri tersebut. Aku memperhatikan, merenungkan diriku dengan teliti, aku memandang ke dalam jiwaku, demikianlah kukatakan di dalam dan di luar pentas. Aku memperhatikan aktor-aktor lainnya ketika aku melatih lakon atau bagian lakon yang baru dengan mereka. Aku memperhatikan mereka dari auditorium. Aku melaksanakan, mengamalkan semua macam eksperimen dengan mereka dan dengan diriku sendiri. Aku seakan-akan menyiksa mereka, aku membuat mereka jengkel, mendongkol, dan mengatakan bahwa aku telah mengubah latihan-latihan itu menjadi semacam laboratorium percobaan. Bahkan mereka itu bukanlah babi-babi Gwyn. Dan mereka adalah benar dengan protes tersebut. Tapi objek utama dari penelitianku tetaplah aktor-aktor yang terkenal baik dari orang Rusia maupun dari luar negeri. Mereka semua berada dalam creative mood di atas pentas lebih sering ketimbang yang lainnya. Bisa dikatakan selalu. Dan siapa yang ingin kupelajari selain mereka? Itulah tepatnya yang kukatakan. Dan inilah yang kulihat pada Dus, Yeremolov, Fedotova, Safina, Salvini, Chaliapin, dan Rossi. Begitu pula dengan aktor-aktor berbakat lainnya pada teater kami. Aku merasakan kehadiran sesuatu yang merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka semua. Sesuatu yang mengingatkan aku pada setiap diri mereka. Kualitas apa yang ada pada mereka? Pertama, aku cuma bisa menduga. Pertanyaan itu tampaknya terlalu rumit. Pada mulanya, ketika aku memperhatikan orang-orang lain dan diriku, aku melihat bahwa kebebasan tubuh, relaksasi otot-otot, dan meletakkan selengkapnya keseluruhan alat perlengkapan fisik ke bawah keinginan atau kemauan aktor memainkan suatu peran penting dan memajukan atau mengembangkan kreatif mood tersebut. Relaksasi otot dan meletakkan selengkapnya keseluruhan alat perlengkapan fisik ke bawah keinginan atau kemauan aktor memainkan suatu peran penting dalam memajukan atau mengembangkan kreatif mood tersebut. Disiplin seperti itu memungkinkan, mengizinkan karya kreatif diorganisasikan secara indah yang memungkinkan para aktor untuk mengekspresikan dengan tubuhnya secara bebas tentang apa yang dirasakan oleh jiwanya. Memperhatikan orang-orang lain pada saat-saat lain, pada saat-saat seperti itu, sebagai seorang sutradara, aku sendiri merasakan kreatif mood tersebut. Dan bila hal seperti itu melanda diriku di atas pentas, aku merasa diriku berada dalam penjara ketika rantai-rantai yang telah mencampuri kehidupannya dan gerakan-gerakannya selama bertahun-tahun, toh pada akhirnya digeser, dibuang. Aku begitu antusias oleh penemuanku sampai aku mulai mengubah pertunjukan-pertunjukan menjadi percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen. Aku tidak mementaskan, aku mencoba di depan penonton latihan-latihan yang telah kupikirkan. Satu-satunya hal yang membuat malu dan kecewa adalah bahwa hampir tak ada dari para aktor itu yang bermain dengan aku atau penonton yang memperhatikan aku mengetahui perubahan yang terjadi pada diriku. Hanya sedikit dari mereka yang lebih memberi perhatian, yang memberi pujian padaku terhadap 1-2 sikap tubuh, gerakan dan gestur-gestur yang telah kuberikan tekanan. Secara kebetulan aku menemukan kebenaran elementer atau yang mendasar lainnya. Suatu kebenaran yang kurasakan sangat mendalam, yaitu pemahaman. Aku menyadari bahwa aku merasa begitu baik dan nyaman, comfortable di atas pentas, selain karena membuat aku bisa meregang dan mengendorkan otot-otot, latihan-latihan di depan publik yang memusatkan perhatianku pada apa yang dirasakan oleh perasaan, juga mengalihkan perhatianku dari apa yang terjadi di balik lampu-lampu kaki itu, di auditorium, di luar lubang hitam dan mengerikan lengkung prosenium itu. Karena terlalu mengasihkan, aku berhenti ketakutan terhadap audiens dan pada waktunya bahkan melupakan bahwa aku berada di atas pentas. Aku mencatat bahwa adalah pada saat-saat atau waktu seperti itu kreatif mood betul-betul baik.
Observasi seperti itu dengan cepat dapat diperkuat atau dijelaskan. Suatu hari, aku memperhatikan dengan tekun pertunjukan yang dilakukan oleh seorang bintang terkenal yang sedang berkunjung ke Moskow. Sebagai seorang aktor, aku merasa ia berada dalam creative mood. Otot-ototnya begitu santai padahal ia sedang berkonsentrasi. Aku merasa dengan jelas bahwa keseluruhan perhatiannya dipusatkan pada pentas, dan cuma pentas dan perhatian yang terkonsentrasi ini dan membangkitkan keingintahuanku terhadap kehidupan panggung dan menggairahkan diriku untuk menemukan apa yang telah mengikat perhatian itu. Aku sadari, makin besar keinginan aktor itu untuk lebih menyenangkan penontonnya, maka audiens makin ingin disenangkan tanpa keinginan untuk mencoba berbagai dalam proses kehidupan tersebut. Tetapi begitu aktor itu berhenti membuat perhitungan dengan penonton tersebut, maka penonton mulai memperhatikan aktor itu dengan perhatian yang makin meningkat. Hal seperti itu terutama terjadi bila sang aktor itu sibuk dengan sesuatu yang serius dan menarik. Melanjutkan perhatian terhadap diriku sendiri dan aktor lainnya, aku melihat, maksudnya, aku merasa bahwa penciptaan berarti konsentrasi penuh terhadap keseluruhan sifat-sifat dasar batinia atau rohania dan fisik atau jasmani. Hal itu merangkul tubuhku, gagasan-gagasan atau ide-idenya, pikirannya, kemauannya, emosinya, kenangan atau ingatannya dan imajinasinya. Keseluruhan sifat dasar batiniah dan jasmania itu haruslah dikonsentrasikan dalam proses penciptaan terhadap apa yang terjadi dalam jiwa perwatakan yang dilukiskan, diperankan oleh aktor. Aku menguji kebenaran baru ini di depan penonton dengan mempergunakan latihan-latihan yang telah kupikirkan. Aku mengembangkan perhatianku secara sistematis. Di sini aku tidak ingin berhubungan dengan metode-metode kegunaan dalam pekerjaanku selama ini. Pada suatu hari, aku kebetulan melihat sesuatu adegan di belakang pentas pada salah satu teater di Moskow. Apa yang kulihat itu memberikan padaku sedikit isyarat penting tentang kesenian kita dan membantu aku untuk menangkap, maksudnya merasakan, kebenaran lain yang terkenal. Pada waktu itu, hampir pukul 8 malam. Pertunjukan sudah akan dimulai, tetapi pemeranan utamanya belum datang. Seorang jenius berhak membuat penonton menunggu. Jika tidak, lalu apa arti pentingnya seseorang? Itulah suatu gaya, mode untuk menjadi terlambat. Asisten sutradara bergegas ke sana kemari, menggaruk-garuk dan meremas-remas rambutnya, menelpon ke sana kemari dalam usaha mencari sang bintang. Para pemain lain berada dalam kamar rias mereka, gugup dan gelisah. Tak tahu apakah akan menyelesaikan tata riasnya atau tidak, atau mulai mempersiapkan untuk lakon lain yang akan dipetaskan jika sang bintang gagal datang. Iya, sang bintang memang adalah salah seorang yang suka berubah-ubah, seorang yang sulit diduga. Tetapi pada pukul 7.55 malam tepat, jenius hasil pembiakan dalam negeri itu muncul di teater. Setiap orang tampak bahagia. Pertunjukan akan dilangsungkan, ia akan bermain. 1, 2, 3. Sang jenius dirias, siap ke pentas dengan pedang dan mantelnya. Ia tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang memang mengaguminya. Ia adalah seorang aktor sejati. Lihat, ia datang paling akhir, tetapi ia paling pertama di atas pentas. Aktor-aktor muda harus belajar dari dia. Tetapi kenapa tak ada orang yang mau bicara tentang jenius itu? Lihat, kita tahu bahwa tak ada orang di atas dunia ini yang dapat mengangkat dirinya sendiri dalam waktu 5 menit dari restoran dengan jokes yang berbau agak cabul ke dalam suasana yang bersifat superkonsius. Hal seperti itu membutuhkan pendekatan yang gradual. Ingatlah pada orang tua yang bernama Salvini yang pernah mengatakan bahwa kau tak dapat mencapai lantai ke-6 dengan satu langkah. Dan bagaimana dengan Ken? Jenius hasil pembiakan dalam negeri itu bertanya. Ingat, ia akan selalu datang pada saat terakhir dan setiap orang menunggunya dengan cemas. Ken yang teaterkal itu. Seperti diketahui, dia adalah seorang English tragedian yang termasyur, hidup antara tahun 1787-1833.
berapa banyak kesukaran yang diakibatkan oleh ulahnya. Dan apakah memang Ken adalah semacam orang diperlihatkan dalam melodrama? Jika ya, maka aku tidak ragu lagi bahwa ia bertindak dan risau sebelum pertunjukan adalah disebabkan karena ia belum siap. Karena ia marah pada dirinya sendiri karena main-main pada hari pertunjukannya. Sifat kreatif memiliki hukum-hukumnya yang berlaku sama terhadap Ken dan Salvini. Jadikan Salvini yang hidup sebagai contoh bagaimana dan bukan Ken yang mati dari melodrama yang biasa-biasa saja. Tetapi tidak. Si jenius hasil pembiakan dalam negeri itu akan selalu meniru Ken dan bukan Salvini. Ia akan selalu datang 5 menit sebelum layar terangkat dan bukan 3 jam sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Salvini. Kenapa? Alasannya sederhana saja. Dengan maksud mempersiapkan segala sesuatu dalam jiwanya selama 3 jam, Anda harus tahu apa yang disiapkan. Si jenius biakan dalam negeri itu tidak menyiapkan apa-apa selain dari bakatnya. Ia datang ke teater itu dengan busana dalam kopernya, tapi tanpa tas spiritual atau batiniah apapun. Apa yang dapat ia lakukan dalam kamar riasnya dari pukul 5 sampai pukul 8 malam? Rokok? Bercanda? Kenapa? Karena lebih baik melakukan hal itu di restoran. Bagaimana kita harus menceritakan absurditas dan omong kosong berikut ini? Beberapa orang datang ke teater 5 menit sebelum layar terangkat. Yang lainnya, sebaliknya, datang jauh sebelum pertunjukan dimulai secara mekanis mengulangi kalimat-kalimat mereka dengan berpakaian dengan penuh hati-hati dan menata rias sendiri wajah mereka. Selalu takut jangan-jangan mereka akan terlambat. Dan dibalik itu semua, mereka benar-benar melupakan jiwa. Tubuh mereka memang siap, wajah sudah dirias, tapi tanyalah mereka. Kau telah memakai busana dan wajahmu sudah dirias, tetapi sudahkah Anda membasuh, memberi pakaian, dan merias jiwa Anda? Kita tidak memikirkan tentang hal itu. Yang kita pikirkan adalah takut jangan-jangan kita terlambat, kita takut naik pentas tanpa persiapan, berbusana, dan bermakeup acak-acakan. Tetapi kita tidak takut terlambat terhadap proses penjelmaan atau mewujudkan peran. Kita selalu muncul dengan jiwa atau batin yang kosong, dan kita tidak pernah malu akan ketelanjangan jiwa dan batiniah kita. Kita tidak bisa pernah akrab dengan citra batiniah dari sebuah peran yang dengan wajar dipandang sebagai bentuk skenik lahiria dalam proses perwujudan atau penjelmaan peran tersebut. Kita memastikan bentuk-bentuk ini dalam kebiasaan-kebiasaan teatrikal yang bersifat mekanik pada saat kita menangkap atau memegangnya sambil melupakan batin sebagai isi yang utama dari peran tersebut, dan dengan berjalannya waktu, hal itu akan menjadi layu. Setelah luput dari genggaman perasaan kita yang bijaksana dan jatuh ke dalam genggaman kebiasaan-kebiasaan akting yang tak berarti dan bodoh, maka pada saat itu kita laksanakan sebuah kapal tanpa kemudi. Tetap di tempat, tidak bisa berlayar. Kita selalu melayang, ngeluyur, dan ikut-ikutan kemanapun sesuai dengan kesempatan yang ada. Ke arah selera burung gerombolan, humor murahan di atas pentas, sukses lahirnya yang murahan, kesombongan sang aktor, atau tren-tren kebetulan, dan sambil lalu lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan seni yang mendorong kita. Adalah hal-hal itu yang memberikan inspirasi pada batin sang aktor di atas pentas, dan bahkan perasaan yang hidup yang telah menciptakan kehidupan batiniah dari peran tersebut. Kenapa kita naik pentas? Dengan apa dan untuk apa kita naik pentas? Aku memperhatikan bintang terkenal lainnya. Ia sedang berbicara tentang pendahuluan dari monolognya. Tetapi ia tidak menemukan atau mendapatkan emosi yang sejati dan cuma menghasilkan kebiasaan-kebiasaan panggung yang bersifat mekanik dan jatuh ke dalam patos, perasaan sedih yang palsu. Aku memperhatikan dia dengan seksama dan melihat ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Ia seperti seorang penyanyi yang mempergunakan suling kunci nada pitch P untuk menemukan nada yang dibutuhkan. Sekarang tampaknya dia telah menemukan nada yang diperlukan itu. Tetapi tidak. Ternyata nada yang ditemukan itu lebih rendah 3 kali. Ia mengambil nada yang lebih tinggi. Tidak. Ternyata terlalu tinggi.
Ia mencari nada yang sedikit lebih rendah. Ia mengenal nada yang benar. Ia memahami nada tersebut, merasakannya, ia mengarahkannya, mempercayainya, dan mulai menikmati kefasihannya. Ia mempercayainya. Mula pertama, seorang aktor harus percaya pada segala sesuatu yang sedang terjadi di atas pentas, dan di atas segala-galanya, ia harus percaya pada apa yang sedang ia lakukan. Dan orang cuma dapat percaya hanya pada kebenaran. Oleh sebab itu adalah penting untuk secara terus-menerus, secara tetap merasakan kebenaran ini untuk mengetahui bagaimana menemukannya, dan untuk itu adalah mutlak untuk mengembangkan persepsi kebenaran artistik kita. Lalu kita akan bertanya, kebenaran macam mana yang kita cari itu? Bila yang ada di atas pentas itu adalah kebohongan, suatu imitasi, skenario palsu atau bikinan, cat, tata rias, properti, gelas dari kayu, pedang, dan lembing yang juga semuanya dari kayu. Apa semua itu kebenaran? Tetapi bukan kebenaran seperti itu yang kukatakan. Aku mengatakan tentang kebenaran emosi, tentang kebenaran antusiasme kreatif yang bersifat batinia yang menyentuh ke dalam usahanya untuk menemukan ekspresi. Aku tidak tertarik pada suatu kebenaran tanpa diriku sendiri. Aku tertarik pada sesuatu yang ada di dalam diriku sendiri, kebenaran sikapku terhadap peristiwa ini, dan itu yang ada di dalam atas pentas. Terhadap properti dan skenario, terhadap teman permainku, terhadap pikiran dan emosi-emosi mereka. Sang aktor berkata pada dirinya, semua peralatan atau properti ini, tata rias, busana, kreasi di depan publik, dan lain-lainnya adalah bohong. Aku tahu itu, dan aku tidak peduli tentang itu, karena aku tidak membutuhkannya. Tetapi jika memang semua itu benar, maka barulah aku akan melakukan hal ini, atau hal itu, dan aku akan bertindak dalam gaya ini, dan cara ini, terhadap peristiwa itu, dan peristiwa ini. Aku jadi menyadari bahwa kreativitas mulai pada momen ketika kreatif if yang gaib itu muncul dalam jiwa dan imajinasi sang aktor. Kreativitas tidak mulai bila realitas sesungguhnya berada, bila terdapat kebenaran sejati dengan seseorang yang tentu saja harus dipercayai. Lalu kreatif if muncul, yaitu kebenaran yang dibayangkan, di mana sang aktor mempercayai dengan lebih sungguh-sungguh dan dengan antusiasme yang lebih besar dibandingkan bila dalam kebenaran sejati. Seperti seorang gadis kecil mempercayai pada kebenaran bonekanya dan pada segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dari saat kreatif if muncul, sang aktor melewati dari latar realitas aktual ke latar kehidupan yang lain. Sesuatu kehidupan yang diciptakan dan dibayangkan sendiri olehnya. Dengan mempercayai pada kehidupan ini, maka sang aktor dapat mulai mencipta. Pentas adalah kebenaran di mana aktor dengan jujur mempercayainya. Dan bahkan, suatu kebohongan dengan jelas atau gamblang haruslah menjadi sesuatu yang benar pada teater jika hal itu akan menjadi seni. Untuk ini adalah perlu bagi sang aktor dengan kuat mengembangkan imajinasinya, seperti seorang anak kecil yang penuh kenaifan yang selalu mengatakan yang sebenarnya, yaitu persepsi kebenaran yang artistik dan yang sebenarnya yang selalu ada dalam jiwa dan tubuhnya. Semua kualitas tersebut membantu dia untuk mengembalikan kebohongan yang kasar yang ada di atas pentas itu menjadi kebenaran yang paling lembut dari hubungannya dengan kehidupan yang ia bayangkan. Mari kita sepakat untuk menyebut kualitas-kualitas seperti itu dengan feeling of truth, perasaan kebenaran. Di sanalah terletak lakon-lakon imajinasi dan bantuan perkembangan terhadap kepercayaan kreatif. Di sanalah letak penghalang perasaan yang tidak berlebih-lebihan itu. Di sanalah letak kesungguhan seorang anak kecil yang dengan kenaifan dan kejujuran menghadapi emosi artistiknya. Perasaan kebenaran seperti konsentrasi dan bebas dari ketegangan keduanya dapat dikembangkan dan dipraktikkan. Tetapi kita di sini tidaklah bicara soal waktu atau tempat kalau membicarakan soal-soal metode dan peralatan dari pekerjaan seperti itu. Sekarang, aku cuma berbicara bahwa kemampuan untuk merasakan kebenaran itu
haruslah dikembangkan sampai ke suatu perluasan yang akan secara mutlak tak ada yang akan terjadi di atas pentas. Dan tak akan ada yang didengar tanpa terlebih dulu disaring oleh perasaan kebenaran yang artistik itu. Ketika aku menemukan kebenaran yang terkenal ini, aku meletakkan semua latihan skenikku dalam otot-otot yang santai, sama seperti konsentrasi di bawah kontrol perasaan kebenaran. Cuma sekarang dengan bantuan perasaan ini, aku berhasil dalam mencapai relaksasi otot-otot dan konsentrasi di atas pentas secara sungguh-sungguh, wajar dan tanpa paksaan. Dalam proses observasi yang kulakukan dan penemuan-penemuan intuitif yang secara kebetulan kutangkap, kurasakan dengan seluruh kedirianku yang artistik, banyak kebenaran lain yang telah lama ku ketahui, walau tidak di atas pentas. Dikumpulkan bersama-sama, semuanya membantu aku meningkatkan perasaan artistik yang baik, yang unggul, yang kusebut creative mood, yang berbeda dan bertentangan dengan yang lainnya. Perasaan yang lemah, poor feeling, aktor mood yang kutentang selama ini. Pada periode kehidupan artistikku ini, kami, yaitu Vladimir Ivanovich dan aku, dua orang pekerja utama teater, menjadi calon-calon sutradara dengan tipe-tipe berbeda. Dan adalah wajar bila setiap kami ingin dan dapat berkembang hanya lewat kebebasan masing-masing yang secara serempak setia pada prinsip-prinsip kesenian kami. Pada waktu-waktu yang lalu, kami duduk di kursi yang sama, bekerja pada lakon-lakon yang sama. Sekarang, kami mempunyai meja dan kursi sendiri-sendiri, lakon sendiri-sendiri, dan produksi sendiri-sendiri. Tak ada perbedaan terhadap prinsip-prinsip yang mendasar dan tak ada pula keretakan. Memang merupakan fenomena yang sangat wajar. Untuk sukses, setiap seniman akhirnya harus melewati jalan dengan dorongan sifat dasar dan bakat. Ketika kami mulai bekerja secara bebas sendiri-sendiri, kami secara artistik telah matang dan kami mampu mencurahkan kemampuan kami. Aku ingin mencatat bahwa adalah pada saat itu di mana Nemirovich Dasenko mencatat skor sebagai sutradara besar dengan versi indahnya mementaskan lakon Dostoyevsky, The Karamazov Brothers, dan The Doms, yang menyingkapkan dan memperlihatkan kemampuan dan kecerdasan sastrawi dan kemampuannya untuk menyutradarai lewat saluran-saluran yang wajar. Produksinya, The Karamazov Brothers, benar-benar indah dan menantang, berani. Di sini efek-efek luar dan skenery dikurangi sampai minimum dan perhatiannya dipusatkan terutama pada akting. Beberapa aktor membuktikan kemampuan dalam menyingkapkan membuka diri. Leonid Leonidov dengan peran Dmitri Karamazov memperlihatkan bahwa ia adalah seorang aktor dramatis, aktor dengan temperamen yang hebat. Lakon monumental dibagi dalam dua bagian, diperlihatkan lewat urutan-urutan lama. Begitu tegang, menggetarkan hati, menciptakan firasat akan tragedi baru dan muram bagi masyarakat Rusia. Bagiku sendiri, aku berjalan pada jalanku sendiri, sebuah jalan penuh keraguan dalam pencarian bentuk seni baru.